Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan alam semesta, kita bisa bertemu kembali. Salam sejahtera, salam bahagia kepada kawan-kawan para praktisi maritim Indonesia, para pemilik kapal, para operator atau representatif dari pemilik kapal maupun para representatif dari penjual kapal maupun representatif dari pembeli kapal. Kawan-kawan semua yang saya banggakan, di dalam proses jual beli suatu kapal, jual dan beli. Jual itu berarti ada penjual, yaitu pemilik kapal yang lama dan pemilik kapal yang baru. Dan kemudian setelah proses jual beli kapal, tentunya pemilik kapal yang baru, misalnya berada di negara yang berbeda, maka kapal tersebut wajib dilakukan ganti bendera. Ganti bendera kapal misalnya dari negara China, ya, Cina masuk ke negara Indonesia, atau dari negara Korea menuju Indonesia, Jepang menuju Indonesia, atau Singapura menuju Indonesia. Bahkan negara Eropa, taruh kata di belahan Eropa dan Amerika masuk Indonesia. So, kapal-kapal yang dibeli demikian tentunya pasti 100% akan ganti nama pemilik, sebagaimana yang video-video kami berikutnya dan sebelumnya, bahwa ganti bendera karena kebangsaan daripada pemilik kapal yang baru, ya, pemilik kapal yang baru. Jadi ganti bendera ini sangatlah penting. Dan ini merupakan satu proses dalam bisnis pelayaran, ya, bukan bisnis perkapalan, tapi proses bisnis pelayaran. So, ada kita sebut dengan nama ganti bendera atau reflagging. Ya. Dalam kita melakukan ganti bendera, salah satu dokumen yang harus dan wajib dilengkapi pada saat ganti bendera adalah yang kita sebut dengan deletion certificate. Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal A yang dibeli oleh pemilik ini telah dilakukan penghapusan dari register negara yang dimana penjual kapal sudah menjualnya. Jadi ada proses pengalihan, ya, deletion, penghapusan. Ya, lebih keren lagi dihapuskan. Jadi dari negara yang bersangkutan. Jadi ini satu proses yang tidak bisa kita lompati, ya, tidak bisa kita lompati. So, pemilik kapal yang baru harus mengurus di samping bill of sale maupun protokol of delivery and acceptance. Maka di dalam ganti bendera ada lagi satu namanya deletion certificate. Memang ini tidak semua dari kita untuk sedikit mencurahkan perhatian. Namun karena banyaknya pertanyaan dari kawan-kawan besar, ya, 2.500 praktisi maritim yang ada di Indonesia ini, semua pasti berkaitan dengan penggantian bendera, dan salah satu persyaratannya adalah deletion certificate. Yang dihapus bukan sertifikat kapalnya, tidak, tapi dihapus dari daftar negara lama. Ya. Jadi ini adalah pekerjaan dari
pemerintah negara yang ditinggalkan oleh kapal. Dan itu harus diberitahukan oleh pemilik kapal bahwa kapalnya sudah dihapus dari negara A ke negara di mana pemilik kapal itu menjadi keluarga negaraan. Taruh kata Indonesia. Taruh kata pemilik kapal di Indonesia membeli kapal dari Cina, taruh kata, atau dari Jepang dan Korea. Kawan-kawan semua, anggaplah deletion certificate, bahasa sehari-harinya kita sebut dengan sertifikat penghapusan. Tapi kalau di luar negeri kita nggak bisa menyampaikan sertifikat penghapusan. No, yang benar adalah deletion certificate atau certificate of deletion, ya, certificate of. Nah, certificate of deletion atau deletion certificate atau sertifikat penghapusan ini sangat diperlukan, ya, terutama kalau pembeli kapal tersebut sudah membeli kapal, kemudian mau mendaftarkan ke Indonesia, mau dijadikan ganti bendera, maka salah satu persyaratannya adalah deletion certificate, ya. Bila ingin mengganti bendera, ya. Ganti bendera artinya yang tadinya kapal itu mengibarkan bendera taruh kata Jerman atau Rusia atau Yunani diturunkan, terus kita mengganti dengan bendera Indonesia, ya. Tentunya ada upacara, ya, upacara pergantian bendera, diturunkan bendera yang lama dan dinaikkan bendera yang baru, termasuk krunya, misalnya ada pergantian kru dan lain sebagainya. Di Indonesia mengenal azas kabotage, jadi setiap kapal yang mengibarkan bendera Indonesia, nahkodanya wajib kapal adalah warga negara Indonesia. Seluruh nahkoda kapal di Indonesia sudah dibina dengan baik kompetensinya oleh kawan-kawan di BPSDM maupun di STIP dan lembaga-lembaga pendidikan maritim, saya kira sudah mampu dengan berbagai jenis kapal. Sehingga pergantian bendera ini harus dilakukan sebaik-baiknya. Jadi ada namanya bendera baru dinaikkan, bendera lama dihapuskan. Jadi proses penggantian ini harus dilengkapi dengan deletion certificate. Apakah bisa langsung, Pak? Tidak bisa langsung. Karena begitu kita mengajukan permohonan penghapusan, biasanya kita dikasih sementara, ya, interim, supaya bisa turun aja dan naik aja. Karena pemerintah negara lain pun juga membutuhkan waktu. Bisa butuh waktu 3 hari, ya kan? Atau dalam waktu 21 hari atau sebulan, ya. Ya. Kalau kita harus menunggu dari proses yang dilakukan oleh otoritas negara lain, kapal ini membayar, ya. Anchorage saja membayar per hari berapa, ya. Jadi ada tarif anchorage, ya. Ini yang harus perhatikan. Di luar negeri tidak ada di tempat di laut itu yang tidak membayar, pasti membayar karena itu teritorial. Apalagi kapalnya sudah menjadi bendera lain. Nah, tarifnya jauh lebih besar. Parkir aja di jalanan, kita parkir sebentar itu sudah sekitar per jamnya sudah 4.000, ya. 4.000. Kalau kapal parkirnya berapa itu? Nah, nanti ada sesi tersendiri berapa tarif parkir atau tarif anchor, berapa tarif sandar, berapa tarif kita berthing, berapa tarif kita berada di atas dock. Nah, itu ada sesi tersendiri. Ya, kawan-kawan semua, biasanya deletion certificate begitu dihapus, ada satu dokumen lagi yang harus dihapus. Jadi pemerintah pasti akan menghapus, taruh kata dari Korea, ya, kita beli kapal di Korea. Begitu kita mengajukan penghapusan, permohonan penghapusan bendera kapal Korea menjadi Indonesia, maka pemerintah Korea secara otomatis akan menghapus apa itu yang disebut dengan CSR atau Continuous
synopsis record, riwayat kepemilikan kapal, ya, riwayat kepemilikan kapal. Jadi histori kapal ini sejak diajukannya permohonan itu, pemerintah negara yang ditinggalkan oleh kapal itu membuat deletion, ya, membuat deletion. Di samping deletion of certificate bendera kapal, juga menghapus CSR yang lama, ya, dihapuskan. Dan apa istilahnya itu? Dihentikan, terminate, ya, dikeluarkan dari registernya. Makanya kita dalam melakukan penggantian bendera atau pembelian, kita harus mulai sejak awal sudah harus siap. Karena begitu kita dihapuskan CSR kita, CSR itu bagian dari persyaratan keamanan kapal, ya, persyaratan mendapatkan sertifikat ISSC, International Ship Security Certificate. Ya, kalau itu dirubah maka ada pergantian. Jadi tentunya pergantian sertifikat ISSC, ya, harus dikeluarkan juga oleh pemerintah negara baru, taruhannya Indonesia. Kita beli kapal dari Korea, kita mintakan deletion certificate, otomatis yang namanya CSR-nya dihapuskan. Nah, begitu CSR dihapuskan, pemerintah negara baru wajib, Indonesia wajib memeriksa apakah tindakan pengamanan di kapal tersebut sudah disesuaikan kembali apa tidak. Nah, makanya biasanya dikasih sertifikat sementara, yaitu dilakukan pre-audit. Ya, kapal yang ganti bendera pasti dilakukan pre-audit atau initial audit dan dikeluarkan ISSC sementara, ya. Jadi otomatis begitu kita mengajukan deletion certificate, ingat akan ada imbasnya. Nah, imbasnya ini saya kasih tahu, salah satunya adalah sertifikat ISSC. Kenapa? Karena CSR kapal tersebut sudah dihapuskan, riwayat kepemilikannya sudah ditambah lagi baru, yaitu riwayat kepemilikan pemilik yang baru, orang Indonesia. Jadi pemilik kapal juga harus mengurus sertifikat CSR. Dan sertifikat CSR memang tidak diminta oleh negara Indonesia untuk ganti bendera, namun yang diminta adalah deletion certificate. Jadi deletion certificate wajib kita minta kepada pemerintah negara yang ditinggalkan. Dan pemerintah negara yang ditinggalkan tidak bisa serta-merta langsung saat itu dikasihkan, tidak. Karena dia juga ada proses verifikasi. Bisa membutuhkan waktu 3 hari, bisa waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Biasanya tidak lebih dari sebulan. Ya, tidak lebih dari sebulan. Nah, sertifikat sementara yang diberikan bisa dijadikan dasar, ya. Deletion certificate sementara itu bisa dijadikan dasar untuk menurunkan bendera kapal yang lama dan menaikkan bendera kapal yang baru. Jadi sudah bisa dilakukan upacara, ya, upacara penurunan bendera dan penaikan bendera. Jadi otomatis benderanya dihapus dan CSR baru harus diterbitkan. Sertifikat penghapusan ini harus dibuatkan record, ya, harus dibuatkan berita acara, ya, nanti akan dimasukkan di dalam akte, ya, akte kapan kapal ini berpindah atau berganti bendera. Sertifikat penghapusan tersebut harus diaktakan, harus dilaporkan oleh pihak hukum di negara tersebut. Dan begitu dia dapat sertifikat deletion certificate harus diaktakan juga di negara Indonesia, ya. Biasanya negara yang ditinggalkan akan mengirim ke pemerintah negara
yang baru, atau biasanya pemilik kapal sudah menerima kemudian memasukkan kepada negara yang baru. Kawan-kawan semua, biasanya negara bendera dapat mulai melakukan pendaftaran secara sementara. Jadi taruh kata Indonesia, pasti Indonesia akan mengeluarkan sertifikat sementara, ya. Pemerintah Indonesia pasti mengirim orang, ya. Biasanya pengalaman kami pada saat ganti bendera dengan SIKOM, itu SIKOM akan menyiapkan sertifikat sementara agar kapal tersebut bisa berlayar, ya, masuk ke perairan Indonesia. So biasanya memberikan suatu registrasi pun sementara, ya, registrasi juga sementara. Dan bendera sebelumnya kemudian mendaftarkan ke bendera yang baru. Jadi ada dua cara, bendera yang lama itu langsung mendaftar ke negara baru, atau bendera yang memberikan sertifikat sementara, pemilik kapal mendaftarkan kepada pemerintah yang baru. Dan yang paling penting catatan Pak, apakah ini ada catatan pertanyaan, sertifikat penghapusan kapan harus diperoleh dari negara sebelumnya atau diserahkan ke negara baru? Ya, biasanya jawaban tadi saya tiga hari biasanya lamanya. Pengalaman kami di waktu itu kami bagus sekali pelaksanaannya di mana waktu itu, di Dubai, ya, Abu Dhabi, bersama salah satu personel SIKOM yang kawan saya, yaitu Pak Sahatua, itu melakukan proses pergantian bendera di sana, di Dubai, Abu Dhabi, Emirat Arab, ya. Kita masuk di pelabuhan, kita sudah zaman itu aja sudah di scanner, matanya di scanner, fingerprintnya scanner, bener gak ininya ID card sesuai paspor, dan kita masuk ke pelabuhan. Kemudian pelabuhannya melakukan escorting sampai ke kapal yang dilakukan penurunan bendera. Dan itu pihak NTR membawa beberapa sertifikat, ya, yang dikenal dengan interim certificate atau sertifikat sementara. Sedangkan sertifikat yang lama oleh pemerintah baru begitu mengeluarkan sertifikat sementara itu semua dihapuskan, ya. Ingat, dampak berikutnya adalah seluruh sertifikat yang milik kapal yang dari negara yang lama itu semuanya dihapuskan, sehingga kapal tidak punya sertifikat apa-apa. Satu-satunya adalah meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk mengirim sertifikat sementara, ya, sertifikat sementara oleh negara baru, yaitu Indonesia. Sedangkan waktu yang diperlukan, ya, ingat, waktu biasanya Indonesia karena ngasih sementara, ya, sudah disiapkan dulu karena ada data-data disubmit ke pemerintah, sehingga pada saat itu juga disiapkan dan diberangkatkan orang untuk menyaksikan apakah benar visi kapal ada, apa benar proses pegangan bendera, dan pemeriksaan NTR yang lainnya. Waktu yang diperlukan untuk penerbitan penghapusan itu bervariasi, ya, bervariasi. Ada negara yang cepat sekali, ada yang pakai digital, ya. Nah, ke depan kayaknya sudah menjadi digitalisasi, ya. Dengan adanya COVID-19 ini semua tidak perlu secara fisik, maka semua menggunakan digitalisasi, ya. Terutama Korea sudah menggunakan digitalisasi, ya, Jepang dan China. Jadi mau ganti bendera sudah langsung digitalisasi dan sudah connect ke negara yang baru, dan pemilik kapal mempunyai akses password terkait dengan sertifikat yang diterimanya, ya. Misalnya deletion certificate, ya. Nah, pemerintah Indonesia mungkin ke depan sudah menyiapkan dengan digitalisasi, ya, digitalisasi. Kementerian Perhubungan lewat Bapak Budi Karya Mulyadi akan membuat digitalisasi daripada sertifikat, ya. Begitu ada pergantian bendera, maka pemerintah Indonesia sudah secara digitalis mengirim kepada
kapal ya. Tapi tentunya perlu diperiksa oleh Marine Inspector atau oleh pihak inspektor dari NTR. Jadi lamanya berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ya, tetapi kebanyakan itu tidak lebih dari 1 bulan. Kalau digitalisasi, ya hari itu juga the real time. Begitu si pemilik kapal mengajukan permohonan deletion certificate, deleting the certificate, dimasukkan plug. Ya, kalau negara tersebut menggunakan digitalisasi, maka hari itu juga dia bisa mendapatkan sertifikat deletion certificate, penghapusan CSR, dan penghapusan seluruh sertifikat kapal harus dikembalikan lagi kepada negara yang lama. Begitu juga kapal karena nggak punya sertifikat, negara yang didatangin kapal tersebut harus mengirim orang, mengirim NTR ya, NTR singkatan Nautic Inspector ya, Technical Inspector dan Radio Inspector. Dikeluarlah sertifikat yang sama dengan yang tadi dimiliki oleh kapal sebelumnya ya, sehingga akhirnya kapal tersebut memiliki sertifikat sementara. Bendera sudah diturunkan, deletion certificate sudah didapatkan, CSR baru juga sudah didapatkan, dan sertifikat sementara yang baru sudah didapatkan, dan kapal siap untuk beroperasi. Nah, trik yang paling bagus atau tip yang paling bagus pada saat kita deletion certificate, kerahkan orang untuk mencari komoditi, ya, angkutan yang arahnya menuju Indonesia. Karena begitu ganti pera sudah boleh itu melakukan bisnis. Nah, ini daripada datang ke Indonesia dengan tangan kosong, tidak ada angkut uang masuk, tidak ada income, maka boleh mencari angkutan muatan dari sana masuk ke Indonesia. Asal semua legalitas sudah dipenuhi dan mendapatkan SPB, surat persetujuan berlayar. Sekaligus pemerintah Indonesia memeriksa tentang SPB ya, SPB-nya. Begitu surat persetujuan berlayar masuk ke Indonesia, membawa muatan, masuk di port call-nya mana, baru dilakukan bongkar. Jadi membutuhkan agent ya, cargo agent. Jadi makanya kalau kita beli kapal itu harus komprehensif. Harus hubungan dengan cargo agent, dengan port agent, dengan broker, dengan penjual kapal, supaya pergerakannya itu ada manfaat semuanya ya. Kecuali kapal itu akan menuju dock ya, dibeli dari kapal lain, negara lain, tapi kapalnya menuju dock. Ada beberapa tempo yang lalu kawan membeli kapal dari Korea dan langsung dibawa ke Batam, ngedoknya di Batam. Tentunya nggak membawa muatan. Nah, pada saat di Batam ada proses pergantian kelas. Yang tadinya kelasnya misalnya KR, sekarang menjadi kelasnya BKI atau Biro Klasifikasi Indonesia. Nah, itu kawan-kawan kira-kira seputar deletion certificate atau certificate of deletion dan impact-impactnya sampai ke muatan, sampai ke persiapan-persiapan, dan itu kalau kita lakukan secara efisien dan efektif, maka kita akan bisa mendapatkan income yang cukup untuk membiayai transportasi atau mobilitas kapal itu. Karena bahan bakarnya juga mahal kan, itu dari Korea ke Indonesia kan juga mahal itu. Demikian kawan-kawan, lebih kurangnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.